Wahai rahimakumullah, melaksanakan semua segala perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan. Wa bisidqi ma'allah, dan tulus, benar-benar jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, wal ikhlas, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, wa husnun niyyah, dan dengan niat yang baik. Kita jalanin segala perintah Allah Subhanahu wa taala, ya kudu pakai niat yang baik, dan harus semua segala perintah Allah Subhanahu wa taala harus kita kerjain semampu kita. Kemudian pasang niat yang baik. Kita mau ngaji begini, niat yang baik. Biar niat apa aja, niat urusan dunia, niat urusan akhirat. Semoga hajat dikabul sebagai Allah Subhanahu wa taala. Wasilah kita dulu tempat-tempat yang baik. Insyaallah Subhanahu wa taala. Karena wa inna ma likulli imri'in ma nawa. Karena sungguhnya semanusia bakal dibalas apa yang dia niatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah enggak ngelihat kepada gantengnya ente, gantengnya anak, jeleknya ente. Gitu. Allah Subhanahu wa taala enggak lihat. Wa inna ma yanzuru ila niyatikum wa qulubikum. Allah lihat niat kalian datang kemari mau ngapain. Orang enak doang mau balik nih. Ya, orang enak doang. Orang hadir habis dari Sukabumi begitu ya kan. Wa qulubikum, dan hati kalian yang Allah lihat. Karena makanya jaga kita punya hati. Cepat-cepat aja nih. Satu pasal aja. Biasanya baca 10 pasal. Karena satu pasal aja. Fala budda an takuna amala fi dhahir, an takuna amaluka fi dhahir muwafiqatan lima syara'allah. Hendaknya segala perbuatanmu, apapun pekerjaanmu, lakukan semua sesuai dengan yang Allah syariatkan. Kita gerak-gerik kita, perbuatan kita, ucapan kita yang zahir harus dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Dari mulai apa yang diwajibkan, dari rukun-rukun, syarat-syarat ibadah, syarat-syarat sholat, rukun sholat, dan menjauhi segala macam yang membatalkan segala bentuk ibadah. Semua kemudian kita datangi, lanjutkan, tambahkan dengan sunnah-sunnah. Datangnya sholat, bagaimana yang bagus, yang wajib, yang rukunnya, surutnya, kemudian sempurnakan dengan sunnah-sunnahnya dan adab-adab ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ammal fil batin, adapun urusan batin, hati kita, ibadah kepada Allah, wa yajibu 'alaika an taf'alaha lillahi wahdah. Kamu harus melaksanakan semua perbuatan amal ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala aja, udah gak ada yang lain. Kadang-kadang kita niat sholatnya biar dipanggil ahli sholat ya. Kita bahkan sholat kita ya sholat biar bukan karena Allah, karena biar gak masuk neraka aja ya, masih tingkatan cetek, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena biar selamat, dapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengennya niat yang benar adalah untuk Allah, dapat ridho Allah. Kalau sudah dapat ridho Allah, bakalan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada seorang ulama, dia itu amal beribadah wahdah, ngajarin santri-santrinya, murid-muridnya udah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Dan suatu hari salah seorang santrinya ngimpi, dan santrinya hebat-hebat sudah, dan ngimpinya nih dunia kiamat. Kiamat dunia. Setelah kiamat dia dilihatkan perjalanan ada di mahsyar, kemudian perjalanan di sirat, kemudian dia ngelihat pintu neraka. Di dalam pintu neraka ada kursi, nama gurunya tertulis di situ, nama gurunya. Dia bingung, kaget, dia nangis, bangun, nama gurunya yang ngajarin dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ada di mana? Neraka ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bangun kaget, merenung, galau dia, mau ngomong ceritain mimpinya sama gurunya, bingung. Dia ngaji dan galau kayak gitu. Namanya guru pasti perhatian. Ya, biasa dah.
Santri mah datang ke guru kalau web ya. Ya. Kada. Kalau lagi senang mah lupa gitu ya. Orang sono yang berada di mari semua yang susah di mari begitu. Ya. Jadi apa namanya? Dia datang, akhirnya guru nanya, karena lihat kok dia kok nggak ceria, murung. Apa yang menyebabkan kau murung, wahai anakku, murid? Kemudian dia ceritakan bahwasanya dia mimpi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mimpi dia terjadi kiamat, kemudian sampai terakhir bahwa aku melihat nama engkau ada di kursi penghuni neraka. Ya, kalau kira-kira kita yang ngimpin kita begitu, jawaban kita apa? Songong lu ya enggak, gitu. Kita kurang ajar ini. Enggak, gurunya senyum. Beliau senyum dan beliau bilang apa? Yang bikin kaget beliau, auranya tahu kaget. Wahai muridku, itu terserah Allah. Aku ibadah, aku taat, aku tinggalkan maksiat, mau Allah taruh di mana terserah Allah. Yang penting Allah ridho. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho. Ibadah saya bukan karena pengen masuk surga, bukan karena pengen masuk neraka, biar terhindar neraka. Ibadah saya biar Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada kita. Kalau Allah ridho saya ada di surga, ada di neraka, ya nggak apa-apa, itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ibadah saya lillahi ta'ala. Wah, muridnya makin kaget, nangis. Gurunya yang begitu Masya Allah, kok ada di mimpinya di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dia ngomong begitu, berapa saat dia tidur, mimpi lagi kiamat lagi. Begitu ngelihat di pintu neraka, nama gurunya udah nggak ada. Begitu nanya sama malaikat, ini kemarin ada nama fulan, oh iya, salah naruh kursi, harusnya di surga. Dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala loh. Jadi kita semuanya ibadahlah karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada. Jadi ya, kalau apapun sesuai kita kehidupan dunia, akhirnya karena arah cari ridhonya Allah nggak capek. Duit nggak ada, ibunya aja. Layak suruh hamuk magudir yakun. Apa yang jangan banyak galau, jangan banyak pusing urusan dunia. Bakal apa yang ditakdirkan bakal terjadi. Nah, kata perkataan Sayyidina Abu Bakar, beliau mengatakan apa namanya, hamud dunya zulmatun fil qalbi. Sumpah sedih gara-gara urusan dunia bisa menyebabkan zulmah, kegelapan dalam hati. Kita galau urusan dunia yang mana bukan kewajiban kita memikirkan, kayak besok makan apa ya, batu boleh dimakan, kalau mau makan mah. Besok makan apa, nyari duit dari mana, yang penting kamu ikhtiar. Urusan hasil tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia galau gara-gara urusan dunia yang lain-lainnya, mobil hilang, motor hilang, apa hilang, galau, nggak sholat, nggak ibadah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara urusan dia bersedih, berarti itu akan menimbulkan kegelapan dalam hati. Wahamul akhirah nurun fi qalbi. Dan sumpah karena sebab akhirat adalah bagi cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mikirin, ya Allah, nanti di surga, nanti di akhirat gimana, kira-kira kita selamat nggak, ngumpul sama siapa, nanti matinya bagaimana, saya dalam keadaan apa. Mikir tentang bagaimana akhirat kelak. Makanya kita semuanya harus apa namanya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah Allah dan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan karena supaya dapat pujian dan supaya dapat kedudukan di manusia. Kita semuanya ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berikan kita menjadi orang yang mukhlisin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mohon maaf. Insyaallah. La ilaha illallah